Gladiator. 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 Selamat datang di Gladiator, obrolan para pejuang yang akan menguncangkan dunia ini. Bener. Bersama gue Rapel dan Eko. kita adalah Gladiator. Gila. Saya beberapa kali bernyantai ya. Iya. Gimana kok kabar? Basa-basi. Terus semalam masih nginep bareng. Baik, alhamdulillah. Kita mau ngebahas sesuatu yang jadi konspirasi di dunia ini nih, Pel. Tapi coba dari lu dulu deh. Konspirasi apa yang bikin lu mikir kayak kok bisa sih anjir gitu? Nggak konspirasi, ini nyata sih. Tapi nyata, oke. Ini nyata. Kita nggak yang bohong-bohong. Gua percaya kalau Liu Kang adalah orang Sunda. Tapi kenapa orang Sunda? Jadi sejarahnya tuh yang gue baca-baca di kitab itu, kitab ini bukan buku ya, kitab. Liu Kang itu sebenarnya Kang Liu. Kang Liu. Tapi karena biasanya kan orang-orang tuh kayak di Jepang tuh baca Iya. Uzumaki Naruto, padahal Uzumaki. Naruto Uzumaki Iya, gitu. benar. Jadi kayak kebalik, sebenarnya asli tuh Kang Liu. Oh, jadi Kang itu emang kayak panggilan buat dia. Iya, kayak abang. gitu, karena di kitab itu nyeritain Kang Liu tapi diadaptasi sama Cina jadi Liu Kang atau Liu Kang. Gila. Sebenarnya Kang Liu ini kita pakai Kang Liu sekarang, jangan Liu Kang, karena kita ini yang aslinya ini tuh. Asli. Enggak, yang itu tuh bohong, yang dari Gila. Mortal Kombat. Gue nggak expect sih Iya, kalau karena emang kayak gitu. Liu Kang itu dia dulunya penjual cobek. Cobek. Di zaman ini kan zaman dulu banget ya, bahkan zaman kerajaan karena masih ada Baraka. Iya, Baraka. Iya. Terus manusia juga masih ada reptil. Masih sakti. Kalau reptil tuh jatuhnya udah ngilmu, orang Orang ilmu. Iya, dia wajar. Bener. Iya, Nyatu makanya dengan alam. iya, dia tuh jago jurus Cikalong. Bener, gila. Baik, yang wataunya itu Asli itu kayak asli. itu mah efek aja. Maksudnya Iya. kayak refleks aja kalau lu mungkuk kayak wah. Dia juga wah. Iya. bener. Dan lagi-lagi di Cina sana tuh, khususnya yang bikin Mortal Kombat tuh, kayak dia pengen biar kelihatan Cina banget. Udahlah Cina namanya banget. dibalik jadi dari Kang Liu jadi Liu Kang, terus suaranya pun Di Cina-Cinain. Iya, padahal sebenarnya ya biasa aja. Mungkin aja kayak Kang Liu ini. bahasa Indonesia kayak ngetot gitu. Bisa aja kan bisa jadi. Bener. Itu yang gue baca di kitab gue kok. Itu fakta, bukan cuman konspirasi. Gue gak suka ngomong konspirasi. Ada fun fact lain lagi nggak nih yang kita mau Jadi obrolin? masih nyambung soal permotor kombatan. Iya. Tadi kan Liu Kang, itu Kang Liu. Itu Kung Lao adalah orang Jawa. Tahu kan lu? Lu udah tahu kan? Gak tahu gue. Masih di kitab yang sama. Kung Lao adalah orang Jawa. Kalau ini nggak dibalik, namanya emang Kung Lao. Sebenarnya launya bukan kayak Lao, kayak Lao Cina enggak, tapi kayak Lao aja Lao. Kung tuh kalau di Jawa artinya mbah cowok. Mbah kakung. Mbah kakung. Dan dia adalah seorang petani. Makanya dia pakai topi. Tapi yang salah tuh digambarin Raiden yang pakai topi itu. Sebenarnya Mbah Kung, si Kung Lao ini yang pakai itu. Gila. Dia orang Jawa. Jadi kerjaannya siapa? Kung Lao itu macul. Makanya dia kita logika aja. Orang yang sering pakai topi tapi senjatanya dipakai itu cuman Kung Lao. Bener sih. Raiden pakai tongkat doang sama listrik. Di Kung Lao dia pakai topinya karena sehari-hari di sawah dia nangkep ular dikukup pakai topi. Iya. Pekerjaannya sebenarnya Nandur. Terus juga dia bisa berantem pakai topi, itu pengganti arit. Itu Keren fakta sih, selanjutnya, nggak fun fact, fakta ini, fakta banget. Gua nggak ada sih, cuman sebenarnya lu tahu kan daerah Dadap kan pesisir banget ya. Ya, Dadap Iya. tuh daerah sebuah kabupaten di Tangerang pinggiran yang mepet Benar. Jakarta Utara. Tangerang, Banten, Iya. ujung. Deket-deket sama pesisir pantai ya, pulau deket Cipir atau Unrus. Di Kepulauan Seribu ya. Kepulauan Tapi ini Seribu. kita Tangerang bukan Kepulauan Seribu. Iya benar. Ternyata itu adalah Atlantis, Cok. Gue sepakat sama ini sih, karena gue tuh yang gue baca dulu tuh Dadap tuh kan diambil kata the deep, dalam, Iya. Dadap, the deep kan sama kan, the deep, Dadap. Iya benar. Jadi kayak kalau misalkan dibilang Atlantis yang hilang pun gue percaya aja. Iya, pas kita kalau studi banding tentang permasalahan Atlantis yang di Dadap ini, itu bener-bener dalam banget. Cuma namanya Atlantis kan menghilang dari permukaan kan. Iya. So mereka tuh
bener-bener ada sebenarnya. Banyak kayak kita kan titik orang Indo kan kecil-kecil. Iya. Tapi di pulau ini sebenarnya bukan orang Belanda yang bikin di Cipir itu yang titit yang buat Oh, yang itu. lumayan itu. Iya Iya. kan. Iya, nanti gue tambahin gambar. Iya, itu titit orang-orang Atlantis, Cok. Khususnya orang dadap. Orang dadap. Iya. Karena the deep masuk banget. Dalam banget. Ini kalau teori ini emang gue udah nggak asing ngedengernya. Iya. Gue udah nggak asing kalau ini. Tapi emang gue baru tahu kalau misalkan titit di Cipir tuh titit orang Atlantis yang adalah the deep atau dadap itu. ini. Makanya sebenarnya dadap itu udah mulai terlupakan ya, karena mungkin nggak terurus atau gimana, tapi sejarahnya nggak bakal mungkin dilupakan, Pel. Kadang kita juga sebagai orang-orang yang pinggiran dadap pun, apanya khususnya lu tuh kurang, para petua-petua sana tuh kurang mengkaji ini juga kok. Iya. Gue juga sebenarnya kurang, gimana sih orang dedip, padahal lu punya sejarah yang sebagus ini, tapi kok nggak lu ituin. Gue publish kayak sejarah yang disembunyikan aja gitu. Kayak bener-bener bakal hilang kalau nggak diceritain ke semuanya. Makanya gue ceritain ini biar kita semua sadar kalau dadap itu the deep, the titit of Atlantis, Cok. Bener-bener gede. Kan Atlas kan luas ya, maksud gue kayak menurut kan mungkin kan di setiap daerah tuh ada masing-masing, kan misalnya ada daerah pengrajin. Kalau di dadap yang gue lihat yaitu daerah penghasil petarung. Petarung. Nah mungkin itulah kenapa orang-orang dadap jago berantem. Benar. Kalau ada yang bilang kayak banyak yang silat yang dari dadap nih kan, gitu kan. Yang apa kayak gabungan antara silat pribumi campur sama Chinese. Iya. Ternyata yang di situ Kung Lao juga ada sangkut pautnya, Cok. Gue baru sadar juga tuh, anjing, gila. Karena agak ke Kosambi dikit ke sonoan, itu kan daerah kayak masih sawah. Iya. Tempat Kung Lao nandur. Masuk. Gue yakin kayak misalkan Kung Lao kan dari Jawa kayak musim bakung itu, terus kayak jalan ke Kosambi. Karena orang sakti kan nggak sadar kadang. Iya. Oh, enggak, Cok. Sorry. Ada yang puasa di lereng apa nyebrang gitu. Jadi kita kalau puasa tuh harus sambil jalan, berkelana. Kung Lao nggak sengaja. Kosambi. Nandur lah mereka di situ. Ternyata banyak pribumi kayak silat tuh kurang berpeta. Ya kurang berpeta tuh. Kurang berisi. Karena dia udah nyaman dengan kecanggihan Atlantis. Iya, kecanggihan Atlantis segala macem. And then musuh mereka kan Baraka. Iya. Musuh-musuh di situ kan Baraka, sering ngambil mangga, sering ngerusak sawah. Iya. So mereka gimana caranya mengcombine silat pribumi ini dengan yang ada di Chinese. Kayak mungkin Liu Kang juga sama sih. Jadi dia lagi jualan cobek kan, lagi bawa Kosambi. Cobek. Tiba-tiba tuh Kosambi nggak sengaja tuh si Kang Liu ini. Makanya dia berteman dan akhirnya dia waktu itu kalau nggak salah ada sebuah raja gitu bikin kompetisi. Iya benar. Terus dia nggak saja jatuh ke sebuah bawah tanah gitu. Akhirnya dia harus berjuang untuk naik ke sana, harus melawan Baraka. Banyak banget reptil. Kalau reptil kan wajar kan, banyak dulu orang ilmu sih, gue percaya banget kalau itu. Kayak orang-orang yang kayak mengiclik hewan. Iseng apa? Emang enggak sih, kayak ngelmu sih kata gue sih, itu ngelmu. Itu kayak ritualnya aja yang mengiclik ular jadilah reptilian. Dan ternyata alien yang bilang reptilian itu dari Kosambi. Nah ini gue baru dengar sih kalau ini gue baru dengar. Gimana?
Reptilian yang kita biasa bahas di orang Amerika, ternyata itu dari Kosambi. Di namanya Atlantis kan kota yang peradabannya maju banget. Saking majunya mereka ngebuat hal-hal baru. Dari ilmu ngiclik hewan ini, reptilian jadilah bangsa reptilian ini. Dan itu dimulai di Kosambi. Masuk akal sih, masuk akal. Ngiclik ular, ngiclik kadal, ngiclik ayam cemani, ngiclik jangkrik, anything, apapun. Jangkrik nggak bisa sih kayak. Kecil ya. Tapi bisa kalau misalkan sel spermatozoidnya itu dimasukin ke Susah. ya. Tapi kalau misalkan alien yang gue tahu pun, gue bukan dari Kosambi tapi dari Arab. Kok bisa? Iya, karena ceritanya waktu dulu tuh ada orang namanya Hasan. Dia seorang pedagang kurma. Dia lagi jalan di padang pasir sama temennya namanya Ali. Iya. Di jalan biasa, dia mau ke pasar, tapi lewat kan padang pasir. Nah, namanya jalan ke situ doang. Di tengah perjalanan, dia ngelihat ada orang kurus tinggi begini. Slenderman. Mungkin kan belum ada ceritanya, mungkin kayak Slenderman gitu sekarang. Matanya gede. Si Hasan ngomong, Ali, Ain. Matanya gede gitu. Ali, Ain. Jadi kayak Ali. Jadi terus mereka lari dengan ketakutan ke pasar. Terus dia cerita ke orang-orang pasar, cuman saking paniknya kayak bukannya dengernya Ali Ain, tapi alien. Gila. Dari Arab. Iya, dari Arab. Kayak terus kan karena di pasar kan penyebaran berita cepat kan. Cepet banget. Jadi kayak ya udah, jadi distorsi bahasa aja. Tapi karena emang dari Arab atau memang dari luar angkasa alien ini sebenarnya? Karena waktu ceritanya belum, karena kan penyebaran di pasar tadi ya, distorsi bahasa. Jadi gue juga kurang tahu. Mungkin dari Kosambi tadi nggak sengaja ke Arab kan, kita juga nggak tahu kan. Iya benar. Itu kan masuk akal banget kan? Masuk akal banget sih. Nggak kepikiran kalau ada peradaban yang hilang aja gitu, yang mulai muncul lagi. Biar semua yang tahu kan, kalau peradaban yang hilang ini harus dilestarikan lagi. Biar kita tuh berwawasan. Iya, sebenarnya ya itu. Makanya gue juga jas merah kan. Jangan lupakan sejarah. Iya. Kadang orang-orang dadap, dedip tadi, padahal mereka adalah leluhur Atlantis kita yang hilang. Apalagi khususnya di dadap tuh orang-orang petarung kan, tapi mereka melupakan. Jadi cuman keingetnya petarung doang, jadi suka tawuran. Melupakan jati dirinya itu apa? Iya. Kayak dari sejarah Atlantis ini. Iya, kalau kita ngulik dadap, gue juga pasti sedih banget sih. Banyak hal-hal yang udah hilang gitu. Menurut gue, buat orang-orang dadap khususnya kayak lu, harusnya tuh lu punya beban peradaban untuk menyampaikan ini semua kok. Gue bikin video ini tuh bukan konten, tapi gue tuh pengen nyampein edukasi. Kalau misalkan lu orang dadap dan lu adalah Atlantis. Kayak udah deh. Udah cukup ya.